Selanjutnya ada Ibu Rosa dari PT Imani Prima. Apakah bisa dalam satu struktur perusahaan dipakai dua metode pay for position dan pay for person, Pak? Oke, ini pertanyaan bagus. Boleh nggak kita buat pay for position atau pay for person ya? Jadi begini, ini akan kita lihat dulu di struktur perusahaan. Apakah ada jabatan struktural, apakah ada jabatan fungsional? Seperti yang tadi saya kasih contoh. Jabatan struktural, finance staff, finance supervisor, finance manager, itu struktural. Tapi kalau fungsional, mereka tidak punya struktur. Mereka berdasarkan fungsi. Berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuannya. Contoh misalkan, paling gampang saya ambil contoh misalkan, universitas. Ada jabatan dekan, ada jabatan guru besar. Guru besar itu bukan struktural, tapi fungsional. Tapi kalau dekan, itu struktural. Atau di rumah sakit misalkan. Seorang dokter umum dengan dokter spesialis sama dokter subspesialis, mereka akan berbeda penerimaan upahnya. Karena kenapa? Dilihat dari kompetensinya, dilihat dari fungsinya. Tapi kalau misalkan seorang dokter spesialis, dia menduduki jabatan struktural, berarti dia masuk ke struktur. Nah, contoh yang paling mudah adalah di dalam rumah sakit, ketika seorang dokter spesialis, dia menduduki jabatan sebagai kepala bagian di rumah sakit. Biasa dokter spesialis itu struktur upahnya dia ada disebut dengan selain dapat gaji, mereka ada dapat disebut dengan jasa medis. Kalau mereka masih praktek, mereka dapat jasa medis. Tapi kalau mereka dokter tapi tidak praktek, mereka tidak dapat jasa medis. Nah, mereka masuknya ke struktural. Jadi menjawab pertanyaan Ibu adalah tergantung daripada bisnis perusahaan. Apakah ada struktur, jabatan struktural, atau apakah ada jabatan struktural saja, atau jabatan fungsional, dan termasuk jabatan struktural. Begitu, Bu. Jadi ditentukan dengan masing-masing industri perusahaannya. Semoga bisa menjawab ya, Bu ya.